Kelompok perlawanan Palestina balas serangan penembakan di Jenin. Between the difficulties the Israeli government is facing inside Israel and their need to further escalate in their attacks against Palestinians in order to please the constituency in Israel of this right-wing government. As you can see, even if they demolish all our houses, our spirits will remain high. We hope the injured recover, and peace be upon those who died. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pejuang perlawanan Palestina melakukan balasan dengan 2 serangan penembakan di Jenin, salah satunya menyebabkan kerusakan unit pemukiman di pemukiman Janer Ahad. Dikutip dari Palinfo, pejuang perlawanan menargetkan pemukiman Janer dengan peluru berat yang menyebabkan berbagai kerusakan di unit pemukiman, sementara pasukan pendudukan mulai mencari para pelakunya. Sementara, penembakan lain juga terjadi sekitar pemukiman Dotan di Jenin dan tentara pendudukan mengerahkan pasukannya setelah 2 operasi heroik tersebut, yang mana para pejuang berhasil mundur dengan aman. Helikopter tentara pendudukan terbang menuju pemukiman Janer, utara Jenin, guna mencari para pelaku, ungkap sumber itu. Perlawanan berlanjut di tepi barat dan Yerusalem yang diduduki selama seminggu terakhir mengakibatkan 12 pemukim dan tentara terluka, sementara 3 warga sipil tewas. Selama periode 19 Mei 2023 hingga 25 Mei, sumber itu mendokumentasikan 185 aksi perlawanan, termasuk 24 penembakan, 1 upaya penikaman. Pemuda perlawanan membakar fasilitas militer pendudukan. Selain itu, menghancurkan 7 kendaraan Israel dan peralatan militer di bagian terpisah dari tepi barat. Hebatnya pasukan Jenin Palestina perangi Israel dengan senjata seadanya dan berhasil bikin tentara Zionis nangis. Jangan remehkan Palestina yang tidak punya batalion sehebat dan secanggih Israel, karena pada faktanya pasukan Jenin Palestina mampu ganyang seluruh pasukan Israel hanya dengan senjata seadanya. Dipersenjatai dengan senapan M16 dan aplikasi perpesanan terenskripsi, militan Palestina melawan pasukan Israel di Jenin. Daerah tersebut menjadi markas pria bersenjata di tepi barat yang terkait dengan penembakan mematikan di Tel Aviv pekan lalu. Tumpukan ban mobil ditumpuk tinggi menjadi barikade jalan yang terbakar saat jeep tentara Israel datang lagi untuk menyerang benteng pertahanan lama terhadap penjajahan ini. Siapa kamu? Khaled bertanya kepada tim AFP yang berkunjung melalui jendela mobilnya saat bertugas jaga di luar kamp pengungsi Jenin. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu orang Israel? Tugasnya yaitu mengawasi di luar kota berpenduduk 13.000 orang terhadap pasukan Israel, menyampaikan penampakan
apapun kepada para pejuang bersenjata lengkap yang tersembunyi jauh di dalam kamp labirin beton dari gang sempit. Setelah Israel mengalami gelombang serangan selama 3 minggu yang merenggut 14 nyawa mengejutkan bangsa itu, tentaranya telah memfokuskan tanggapannya pada kamp yang bergolak ini sejak Sabtu. Namun Jenin bertekad untuk melawan tujuan Israel, yaitu menangkap kerabat dan pendukung penembak Tel Aviv berusia 28 tahun, Ra'ad Hazem. Pahlawan baru kamp itu yang membunuh 3 warga sipil Israel melukai lebih dari selusin lain di Tel Aviv minggu lalu. Penjaga lain yang menggunakan nama samaran Mohammed mengatakan, "Kami mencoba mengidentifikasi mobil dan orang asing yang tidak dikenal, menyampaikan informasi ini di Telegram. Kami takut pada Mistarafim, yaitu unit Israel yang berpura-pura menjadi orang-orang dari negara kami yang berbicara bahasa Arab, berpakaian seperti kami. Kami khawatir mereka akan diterima di grup Telegram membagikan informasi palsu." Sementara beberapa hari terakhir, Dinas Keamanan Israel telah menuntut agar Hazem menyerah, mengancam operasi yang lebih besar jika dia tidak melakukannya. Pada hari Minggu, tentara melepaskan tembakan ke mobil saudara laki-laki pria bersenjata itu, Hamam Fatih Hazem, martir tawanan atau cacat senjata modern beredar luas di kamp dan para pejuang siap berperang, kata juru bicara bertopeng para martir Al-Aqsa Brigade. Faksi yang berafiliasi dengan gerakan Fatah, gerakannya hidup berdampingan dengan kelompok Islamis Hamas dan Jihad Islam. M16 dan senapan serbu serupa yang dijarah dari perdagangan pasukan Israel punya harga sekitar 15.000 euro atau 16.200 US dollar di sini. Unit tempur dikerahkan di jalan dan gang camp, kata juru bicara itu. Camp itu penuh dengan senjata. Kami menegaskan komitmen kami di dalam camp untuk mengusir pendudukan ini melalui segala cara dan semua taktik pertempuran, tambahnya. Salkevie, kotak-kotak di wajahnya dan senjata otomatis di tangannya. Janin telah melihat pertempuran sengit sebelumnya. Pada April 2002, perang kota berdarah dengan pasukan Israel menyebabkan puluhan orang tewas. Sebagian besar camp menjadi puing. 20 tahun kemudian tidak ada yang berubah. Untuk orang-orang muda di sini, kata Ahmed Tobasi, direktur ruang pertunjukan di camp Teater Kebebasan, ada keadaan frustasi yang konstan, kata pria berusia 37 tahun yang kehilangan banyak teman dalam pengepungan pada 2002. Saya belum menikah, hari ini saya sedang memikirkan apakah saya ingin membawa anak ke dalam kondisi ini, katanya. Hari ini sebagian orang di camp Jenin, Anda tumbuh mengetahui masa depan saya terbatas pada 3 pilihan, menjadi martir, tahanan, atau cacat.